Pada video kali ini, kita akan membuat sendiri modul bootloader burner Arduino. Bagi mereka yang suka mengerjakan proyek-proyek berbasis Arduino, tentunya sudah mengetahui bahwa IC ATmega, semisal ATmega 328P, baru akan bisa digunakan jika di dalamnya sudah terdapat bootloader Arduino. Untuk mengupload atau mengisi bootloader pada IC ATmega, seperti misalnya ATmega 328P berbentuk SMD, diperlukan sebuah alat bantu yang disebut modul uploader. Nah, kali ini kita akan membuat sendiri modul tersebut. Konverter IC ATmega 328 yang akan digunakan adalah yang bentuknya seperti ini, yakni soket konverter TQFP 328P to DIP32. Modul uploader yang akan kita buat bentuknya akan disesuaikan dengan bentuk board Arduino Uno, sehingga bentuknya nanti menjadi lebih simpel dan lebih mudah untuk digunakan. Yuk kita mulai. Saya di sini menggunakan aplikasi Eagle untuk membuat desain PCB-nya. Kita buat dulu proyeknya. Arduino bootloader. Oke, sekarang kita buat skemanya. Pertama-tama, kita akan menambahkan simbol board Arduino. Boardnya kita pilih yang ini, Arduino R3, yang ini. Ini akan menjadi patokan utama pada saat proses layout desain PCB-nya. Gambaran layout board Arduino R3 bentuknya seperti ini. Kebayang ya? Sekarang kita tambahkan net di pin 10. Sebelas, 12, dan 13 board Arduino. Kemudian net groundnya. Kita namai net ini chip select atau CS. Yang ini net mosi. Ini miso. Dan ini net SCK. Sekarang kita tambahkan simbol power supply 5 volt. Kemudian kita tambahkan simbol groundnya. Kita hubungkan pin ground board Arduino-nya. Selanjutnya kita tambahkan konektor 2 pin yang akan kita fungsikan sebagai pin jumper nantinya, atau sebagai switch on off power supply 5 volt dari Arduino ke rangkaian IC ATmega 328-nya. Kita posisikan di sini, lalu kita hubungkan. Kita buat net dari pin power 5 volt Arduino ke pin jumper. Dan pin 2-nya kita hubungkan ke simbol PSU 5 volt. Takut lupa, kita munculkan dulu label net SPI yang telah kita buat. Oke,
Selanjutnya akan kita tambahkan konektor buat konverter IC ATmega-nya. Kita ambil konektor 16 pin yang ini. Kita siapkan 2 buah. Kita putar konektor ini agar pin satunya berada di posisi atas. Ini penampakan konverter IC-nya. Sekarang kita tambahkan simbol komponen kapasitor. Kali ini kita akan menggunakan kapasitor jenis SMD 0805. Kemudian kita tambahkan simbol komponen resistor. Resistor model SMD 0805. Dan resistor model DIP. Kemudian kita memerlukan juga 2 buah LED. Kemudian simbol komponen kristal. Yang model ini. Yang akan kita rangkai ini sebenarnya adalah minimum system untuk microcontroller. Dalam hal ini, microcontroller ATmega 328. Kita tambahkan net pin 4 dan pin 6. Ini merupakan net power supply 5 volt. Kita posisikan R1 di sini. R1 terhubung ke power supply 5 volt. Resistor R1 ini berfungsi sebagai pull up pin reset ATmega 328. Maka kita hubungkan ke pin 29. Letaknya di sebelah sini. Di sini kita siapkan net untuk kapasitor seri diferensiator. Kita copy dulu kapasitor ini. Dua buah di sini dan 1 di sini. Akan kita susun dulu bagian osilatornya. Kapasitor C1 dan C2 ini berfungsi sebagai resonator dengan kristal osilator. Dan netnya kita hubungkan C1 ke pin 7 dan C2 kita hubungkan ke pin 8. Lalu kita hubungkan kristal osilatornya seperti ini. Kemudian masing-masing kaki C1 dan C2 ini kita hubungkan ke ground. Kita isi nilai C1 dan C2 masing-masing 22 picofarad. Dan nilai kristal osilatornya 16 MHz.
Kapasitor C3 kita siapkan untuk sinyal DTR. Dan pada titik ini kita siapkan untuk pin chip select atau CS. Kita tambahkan dulu netnya di sini. Resistor 2 ini modelnya adalah, oh ini dip ternyata. Harusnya R1 ini yang dip. Tujuannya agar kita tidak terlalu banyak jumper nantinya. Kita replace dulu R1 ini jadi model dip. Dan R2 bisa pakai model SMD, maka kita replace dengan model SMD. Kita cek sekali lagi. R2 SMD dan R1 model dip. Kita posisikan LED D1 di sini. LED D1 ini akan berfungsi sebagai power indikator. Kita hubungkan pin anodanya ke R2 dan pin katodanya kita hubungkan ke ground. Oke. Kita siapkan simbol power supply 5 volt dan kita hubungkan ke jalur power supply ini. Sebentar, saya cek dulu jalurnya sudah betul. Oke, sekarang kita isi nilai R2. Resistor ini berfungsi sebagai pembatas arus pada power indikator. Oh maaf, harusnya 1 kilo ohm. Lalu R1 nilainya 10 kilo ohm. C3 nilainya 100 nanofarad. Selanjutnya kita hubungkan sinyal ground pada pin 3, pin 5, dan pin 21. Berarti yang ini. Kita copy simbol groundnya. Oke. Kita rapikan posisi simbol ground ini. Lalu kita hubungkan pin 20 dan 18 pada jalur power supply. Kita buat netnya. Copy simbol power supply-nya di sini. Oke. Cek lagi. Sudah betul. Kita namai net ini chip select atau CS.
Kita tambahkan net pin 15 dan pin 16. Ini net MOSI. Dan ini net MISO. Kita rapikan dulu biar enak dipandang. Kemudian kita tambahkan net pada pin 17. Ini adalah net SCK. Oke. Sekarang net SPI telah terhubung. CS terhubung ke CS, MOSI ke MOSI, MISO ke MISO, demikian juga dengan SCK-nya. Ini rangkaian sederhana tentunya, dan kita buat secara pelan-pelan, semata-mata bertujuan agar mudah diikuti dan dipelajari. Oke, kita lanjut. Kita akan menambahkan pin header 5 pin. Kemudian kita copy pin header yang ini. Pin header JP5 ini disediakan untuk serial. Maksudnya, modul yang kita buat ini selain memiliki fungsi burner bootloader, kita siapkan juga koneksi data serialnya sehingga kita bisa langsung tes dengan mengupload sketch Arduino-nya. Oke, sekarang kita buat netnya. Yang ini kita hubungkan ke simbol power supply 5 volt. Ini net DTR. Ini net TX. Ini net RX. Dan ini net ground-nya. Oke. Kita munculkan label netnya. Net yang dari awal kita siapkan ini, kita jadikan net DTR. Kemudian kita hubungkan pin RX dan TX-nya. Yang ini kita namai TX dan RX. Sehingga masing-masing data serial ini terhubung. RX dengan RX, TX dengan TX, dan DTR dengan DTR.
Selanjutnya, untuk pengetesan sketch yang akan diupload, kita tambahkan LED monitor. Sekedar untuk pengetesan, kita cukup membuat sketch sampel fungsi digital pin misalnya. Kemudian kita copy resistornya. Resistor ini nilainya cukup 220 ohm. Kita hubungkan ke pin 32 atau pin digital 2 atau D2. Katoda dioda D2 ini kita hubungkan ke ground. LED tester ini terhubung ke pin D2 microcontroller yang akan kita kerjakan. Bukan pin D2 Arduino ini tentunya. Oke, skema atau rangkaian ini sudah jadi. Kita save dulu. Dan kita beri nama filenya. Saya ingatkan, kita baru melangkah satu step. Silakan Anda ikuti video berikutnya, di mana kita akan masuk pada tahap layout atau desain PCB-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.